Polisi akhirnya dapat menangkap seorang pria, yaitu pelaku pemerkosaan 25 anak laki-laki di Batang, Jawa Tengah, saudara. Sebelumnya, pelaku sempat kabur setelah para orang tua korban melaporkan pelaku ke polisi. Terduga pelaku pemerkosaan 25 anak laki-laki sekaligus guru les rebana ini akhirnya ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Kelurahan Proyonangan Utara, Kabupaten Batang, Jawa Tengah tanpa perlawanan. Sebelumnya, pelaku sempat kabur setelah mengetahui para orang tua korban melaporkannya ke Satreskrim Polres Batang. Setelah mendapatkan laporan warga, polisi langsung mengejar dan menelusuri tempat-tempat yang memungkinkan jadi tempat persembunyian pelaku. Sebelumnya, kasus ini terungkap setelah para korban mengeluhkan rasa sakit saat buang air besar. Setelah didesak orang tua, para korban akhirnya berani buka suara jika sudah diperkosa oleh pelaku. Langkah yang akan kita lakukan adalah yang pertama, bagaimana caranya untuk supaya para korban ini bisa melaporkan secara keseluruhan. Jadi jangan sampai ada merasa takut, karena mengingat bahwa korban-korban ini hampir semuanya di bawah umur. Kemudian juga setelah nanti bagaimana cara pasca setelah mereka menjadi korban itu mengembalikan rasa kepercayaan diri. Jadi nanti kami akan menggandeng dari P2TP2A Kabupaten, kemudian dari tim trauma healing dari psikologi Polda. Untuk memperkuat laporan, 4 dari 25 anak korban pemerkosaan sudah menjalani visum di RSUD Batang. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Batang berencana melibatkan psikolog sebagai pendamping pemulihan trauma bagi anak-anak korban pemerkosaan. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah. Kita cari tahu perkembangan kasus ini, saudara. Sudah bergabung bersama kami, ada Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yurisa Prabowo. Pak Yurisa, terima kasih siang ini sudah bergabung di Sapa Indonesia Siang di Kompas TV. Pak Yurisa, sejauh mana perkembangan pemeriksaan pelaku pemerkosaan yang baru ditangkap, Pak? Selamat siang, Mas Dianda. Kami sampaikan terkait dengan perkara pencabulan. Untuk saat ini kami telah berhasil menangkap dan menahan pelaku pencabulan tersebut. Kemudian kami periksa, kemudian kami dalami dan kami kembangkan. Oke, masih didalami dan masih dikembangkan. Terkait Adakah... dengan... Ya, silakan, Pak. Gimana? Terkait dengan para korban, karena ini sebagian ada informasi dari korban lebih dari 5 orang. Kemudian kami juga menggandeng tim P2TP2 Kabupaten Batang. Kami membuka posko pengaduan. Artinya apabila nanti dari para korban lain yang belum melapor, untuk segera bisa melapor. Artinya nanti kita bisa memaksimalkan proses penyidikan kepada tersangka. Pak Yurisa, ini berarti kan kemungkinan ada korban lain ya kalau sampai dibuka posko seperti itu. Saya mau cross check, ini benar Pak, yang terdata saat ini ada 25 korban yang sudah mengaku atau melaporkan begitu? Secara laporan yang kami terima bahwa untuk para korban ini yang sudah kami terima laporannya ada 9 orang. Kemudian hasil dari pengakuan tersangka, untuk pengakuan 8 yang baru masuk didampingi orang tuanya. Kemudian dari pengakuan tersangka mengaku bahwa 9, tetapi kita tidak berpaku pada itu. Kami kembangkan, kami membuka posko pengaduan, tidak menutup kemungkinan akan ada korban lagi yang melapor. Oke. Pak, sempat kabur ya si tersangka ini atau si pelaku ini? Gimana saat proses penangkapannya, Pak? Jadi pada saat kami menerima aduan, kami terima, kemudian kami tindak lanjuti, kami laksanakan lidik, kemudian kami kumpulkan rekan-rekan yang di lapangan, opsional, kemudian juga setelah itu nanti kita lakukan gerak cepat. Artinya antisipasi. Pada saat itu kita beda rumahnya, tidak ada di tempat, kemudian kami dapat informasi keberadaan pelaku, kemudian kami berhasil mengamankan pelaku, terus kemudian kami lakukan pemeriksaan intensif. Ya, tentu pendampingan psikologis nanti akan diberikan ya kepada para korban ini, Pak. Tapi yang juga menjadi concern begitu ya, kekhawatiran, apa sih Pak sebenarnya kalau pesan polisi, pesan dari Kasat Reskrim Anda sendiri gitu kepada orang tua atau pendamping anak-anak di bawah umur, rata-rata anak-anak di bawah umur tadi ya disebutkan juga.
terkait dengan kejadian-kejadian seperti ini Pak, ke depannya di area ini sendiri, ini harus seperti apa? Oke, terima kasih. Kepada orang tua, para orang tua tetap harus waspada. Kemudian bahwa tanggung jawab itu tidak hanya kepada orang tua juga, tetapi juga kepada pihak sekolah, kemudian dari masyarakat secara umum, diantisipasi. Sesibuk apapun orang tua tetap harus komunikasi dengan putranya. Kemudian juga apabila orang tua sesibuk mungkin tetap komunikasi dengan putra-putranya. Artinya keluhan dari anak-anak atau mungkin dari jangan sampai anak merasa bahwa tidak ada komunikasi dengan orang tua sehingga mencari perhatian di luar. Dan disitulah muncul kerawanan-kerawanan kamtipmas. Artinya bisa dari melalui pergaulan atau bisa menjadi korban termasuk dari kekerasan atau pelecehan seksual. Ya Pak Yurisa, sejauh ini yang terungkap sebenarnya apa yang diiming-iming oleh pelaku ini sehingga anak-anak di bawah umur ini kemudian bisa dalam tanda kutip terhipnotis begitu, kemudian menjadi korban dan tidak atau ada jelang waktu ya sebelum mereka akhirnya mengaku dan juga mengadu kepada orang tua dan terjadilah pengungkapan kasus ini begitu. Jadi antara pelaku dan korban ini sudah saling mengenal. Dan mereka bertempat tinggal di lingkungan sekitar. Artinya dalam keseharian. Satu lingkungan ya? Saling mengenal, satu lingkungan. Ya. Kemudian modus pelaku dengan cara mengajak jalan-jalan, dengan cara meminjamkan HP untuk bermain game kepada para korban. Karena mengingat dari hampir semua korban ini berada di bawah umur. Oke, tapi pelaku ini adalah gurunya sendiri Pak? Pelaku saat ini memang kadang memang dia dengan mengisi kesibukan, dia membantu untuk memberikan pembelajaran terkait dengan keagamaan. Kemudian pelaku ini juga termasuk tokoh pemuda, artinya dia aktif dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Oke, di situ ya yang kemudian menjadi tanda kutip ironi juga karena ini menjadi sesuatu yang harus diperhatikan ke depannya. Pak, terakhir untuk evaluasi kira-kira akan menggandeng siapa Pak agar hal-hal semacam ini tidak atau bisa diantisipasi ya, apalagi ini adalah tokoh pemuda yang kemudian berkegiatan positif tapi di baliknya ada kasus seperti ini begitu. Langkah dari kami ini karena suatu ada kejadian perkara seperti ini kita semacam mitigasi, yaitu penanganan, kemudian penindakan. Kita nanti akan menggandeng dari tokoh agama, kemudian dari P2TP2, kemudian dari perangkat desa, dan yang paling utama adalah edukasi orang tua kepada putra-putrinya. Artinya berikan pemahaman terkait dengan edukasi seks dini. Artinya apabila mungkin ada nggak boleh memegang hal-hal tertentu daerah-daerah terlalang anak, apabila itu orang lain, itu lebih utama. Kemudian juga nanti terkait dengan penanganan korban, saat ini kami sudah koordinasi dengan P2TP2A Kabupaten Batang terkait dengan pendampingan dan trauma healing. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yurisa Prabowo. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas. Terima kasih.